Tahun baru, pajak baru, itulah nantinya yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan kebijakan ini sudah menjadi amanat undang-undang dan wajib dijalankan. Kenaikan PPN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, pertama tentu kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada tahun depan kembali menjadi sorotan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brojonegoro menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN jika dilakukan demi mengkompensasi penurunan pajak penghasilan badan. Penolakan gencar dia lakukan karena didasari pada ketidakadilan paket kebijakan kompensasi pajak tersebut, karena PPN dikenakan untuk setiap transaksi masyarakat Indonesia, sedangkan PPh badan hanya dipungut untuk perusahaan menengah dan besar. Di kenaikan PPN ini, kita munculnya dari undang-undang, ya, undang-undang apa tadi omnibus yang terkait dengan keuangan negara dengan pajak gitu ya. Dan itu sebenarnya satu paket kan dengan penurunan PPh badan. Karena PPh badan itu ingin diturunkan dari 25 ke 22, maka kan pemerintah akan kehilangan penerimaan negara. Nah itu ceritanya akan dikompensasi dengan kenaikan PPN 1% dari 10 ke 11 pada waktu itu. Nah kemudian kalau ada penurunan lagi ke 20, maka PPN-nya naik lagi. Ya. Jadi menurut saya harus dihitung dulu dampak dari kenaikan, apakah lebih baik menahan penurunan PPh badan dibandingkan kenaikan PPN, itu satu. Yang kedua, memang timingnya barangkali kurang pas ya. Artinya waktu menyusun undang-undang ini mungkin tahun lalu ya, 2023, barangkali ya dianggap bahwa tidak ada isu terkait penurunan daya beli kelas menengah ya. Padahal sebenarnya data sudah menunjukkan ya bahwa setelah COVID itu memang terjadi penurunan jumlah orang Indonesia yang berada di kelas menengah. Ya. Senada dengan Bambang Brojonegoro, sejumlah pengusaha dari sejumlah bidang juga seragam menolak rencana ini. Direktur Utama PT Multimedika Internasional Tbk MMIX, Mengki Manggarek menjelaskan, meskipun kebijakan ini bertujuan memperkuat anggaran pemerintah, dampaknya terhadap dunia usaha dan konsumsi rumah tangga berpotensi signifikan. Dengan ekonomi yang masih dalam fase pemulihan pasca pandemi COVID-19, tekanan eksternal seperti konflik geopolitik, kenaikan PPN dinilai dapat memperburuk daya beli masyarakat yang sudah melemah. Yang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri cukup lumayan. Pasca pandemi kita belum pulih, daya ekonomi kita turun. Banyak para pakar sudah bilang bahwa Indonesia kalau nantinya diharapkan tumbuh di atas 8%, perlu banyak sekali stimulus-stimulus. PPN ini datangnya tidak tepat sebenarnya. Waktunya saja tidak tepat, bukan tidak boleh. Timing ya? Timingnya yang tidak tepat. timing. Betul. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin PPN ini boleh saja dinaikkan pemerintah, tapi saatnya apakah sekarang atau nanti atau mungkin ditunda? Itulah mungkin yang kita harus pikirkan, dikaji oleh sisi pemerintah lebih dalam. Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Suryani Motik mengatakan, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tidak melibatkan pengusaha, terutama pengusaha kecil menengah. HIPI mengkritisi langkah pemerintah yang akan menaikkan PPN menjadi 12%, sementara di sisi lain, pemerintah justru sektor usaha besar yang sedikit menyerap tenaga kerja justru mendapatkan banyak kemudahan lewat pembebasan pajak. Kenaikan PPN menjadi 12% akan banyak berefek ke pengusaha yang menyasar konsumen menengah ke bawah, yang berpotensi akan menjadi melemahnya daya beli dan PHK. Dapatnya pemerintah daripada majekin nambah 1%
ke konsumen gitu, yang nanti dari ujung ke ujung itu mulai dari hulu bahan baku sampai produk jadinya itu mungkin bisa sampai 10% barangnya naik. Kalau udah barang naik 10%, orang males jual living akhirnya nggak belanja, terus pasarnya sepi, orang yang mau investasi juga nggak jadi karena daya belinya nggak ada, kemudian perusahaan akan mengurangi pegawainya, akhirnya juga pengangguran lagi yang tinggi, boro-boro naik sampai 8%, 7%, 6% aja juga mungkin sulit tercapai. Apabila kita menilik data yang di-share oleh Trading Economics perihal tarif PPN di sejumlah negara anggota G20 saja, Indonesia tergolong negara dengan tarif PPN tertinggi, bahkan ketimbang negara-negara maju anggota G20 lainnya. Dengan tarif PPN saat ini yang 11%, Indonesia sudah masuk dalam salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di antara kelompok G20 atau mereka masuk produk domestik bruto terbesar di dunia. Bisa kita lihat di sini posisi Indonesia di antara sejumlah negara. Padahal dari sisi PDB per kapita, Indonesia jauh di bawah negara G20 seperti Korea Selatan dan Australia. Padahal semakin besar PDB per kapitanya, semakin makmur masyarakatnya. Sebagai perbandingan, tarif PPN di Korea Selatan dan Australia tercatat 10%. PDB per kapita Korea Selatan mencapai $33.121 Amerika Serikat per tahun. PDB per kapita Australia mencapai $64.712 Amerika Serikat per tahun. Dan PDB per kapita Indonesia hanya $4.919,7 Amerika Serikat per tahun. Indonesia juga bukan Korea atau Australia yang sudah masuk negara maju dan berpendapatan tinggi atau di atas $14.005 Amerika Serikat. Dan jika PPN RI akan naik menjadi 12%, maka hanya selisih 1% dengan negeri tirai bambu. Luar biasa sekali bukan? Tarif PPN kita sudah hampir menyamai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Memang tidak semua barang dan jasa dikenai tarif penuh, karena ada barang dan jasa tertentu yang mendapatkan tarif khusus atau dikecualikan. Barang dan jasa yang dikenakan PPN 12% pada umumnya adalah barang kena pajak, mulai dari konsumsi seperti elektronik, pakaian, kendaraan bermotor, furnitur, dan lain-lain. Lalu produk olahan makanan dan minuman non-pokok sekaligus barang impor yang masuk ke Indonesia juga kena PPN 12%. Selain itu kategori jasa kena pajak, misalnya jasa profesional mulai dari konsultasi desain arsitektur atau hukum, lalu jasa hiburan dan rekreasi, jasa pengangkutan tertentu, atau transportasi non-publik dan khusus. Kategori lainnya adalah transaksi digital, seperti produk digital, langganan streaming film atau musik, aplikasi, dan layanan cloud dari penyedia luar negeri yang menjual di Indonesia juga terkena PPN 12%. Nah, jika PPN naik bagaimana cara hitungnya? Begini warga, secara perhitungan kenaikan PPN ini sebenarnya bukan 1%, tetapi 9%. Pasalnya kenaikan PPN ini harus dilihat dari selisih harga, bukan persentase kenaikannya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan demikian harga barang 100.000 dikalikan 12%, maka nilainya menjadi 112.000. PPN-nya adalah Rp12.000. Namun jika PPN 11%, maka PPN dari harga barang 100.000 adalah Rp11.000. Maka selisihnya adalah 12.000 dikurangkan 11.000, jumlahnya 11.000 dikalikan 100%, maka hasilnya 19,09%. Lalu bagaimana warga plus 62? Sudah siapkah Anda untuk dikenakan pajak kenaikan senilai 12%? Tim Liputan CNBC Indonesia.